Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu Gemim Bukit Hermon Malalayang. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Teman-teman, marilah kita menyiapkan diri kita untuk beribadah. Siapkan Alkitab ya, dan duduk yang rapi. Selamat beribadah. Sekolah minggu, aku rajin ke gereja karena aku disayangnya. Aku anak sekolah minggu, aku rajin ke gereja karena aku disayangnya. Bila iblis menyuruhku nakal, bila iblis menyuruhku malas, akan ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku rajin, bila Yesus menyuruhku setia, akan ku jawab yes, yes. Teman-teman, kita akan buka ibadah ini dengan doa yang dibawakan oleh teman kita Jayden Manopo. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami mau beribadah. Tuhan Yesus pimpin, berkati kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo teman-teman, orang semua berdiri dan memuji Tuhan dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena Tuhanlah pimpin kami hingga hari ini. Ibu bapa, lihatlah kami, sayangilah, doakan kami, dan supaya kami tidak masuk dalam lumpur dosa. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memuji Tuhan, karena Tuhanlah pimpin kami hingga
Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Golda Manese. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Baiklah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Engkau boleh jaga kami, boleh pelihara kami, sehingga di pagi yang indah ini kami boleh datang beribadah. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus-Mu tercurah di hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, kami boleh membaca Alkitab, dan kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Markus 4 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Dengan perikop perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis biji yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dengan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. INJIL, kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, 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 kitab itu bagiku. Aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, Injil. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Pada saat ini adik-adik, kita akan melihat tayangan video cerita Alkitab. Bina Anak Pelajaran 19. Minggu, tanggal 9 Mei tahun 2021. Sumber Alkitab, Markus 4, ayat 30 sampai ayat 34. Ayat hafalan, Matius 13, ayat 32. Tema, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Judul, kecil tapi berdampak besar. Penekanan, walaupun persekutuan kecil tetapi kalau punya iman yang besar akan berkembang jadi besar. Biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Tetapi jika benih ini tumbuh, maka ketinggiannya dapat mencapai 2-3 meter. Tingginya melebihi tanaman sayuran lainnya. Bahkan dapat menjadi pohon, karena batangnya saja bisa bertumbuh sampai sebesar lengan manusia, sehingga burung-burung dapat membuat sarang di atasnya.
Tuhan Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan sorga dari sesuatu yang kecil, sederhana seperti biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi torang so menyaksikan tayangan video cerita tentang perumpamaan biji sesawi. Nah adik-adik ya, pagi hari ini adik-adik yang ada di rumah pernah ndak torang berbuat baik? Pasti torang semua pernah melakukan hal yang baik. Toh ada contoh hal yang baik yang torang lakukan, membantu teman ketika dia susah. Kalau di sekolah dia ndak ada pensil, dia lupa bawa pensil, atau DP pensil hilang ketika dia dari rumah mau pergi sekolah, kok DP pensil jatuh. Nah, kalau di sekolah kesiang kong dia mau belajar, kong dia ndak ada pensil, pernah ndak torang kasih pinjam pensil ke torang pe teman? Pasti ada toh, pasti torang pernah melakukan hal yang baik. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, hal yang baik yang Tuhan ada kasih contoh pada dia punya murid-murid, seperti firman Tuhan di pagi hari ini tentang perumpamaan biji sesawi. Sekarang Enci mau tanya lagi, pernah ndak torang melihat itu biji sesawi? Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, itu biji sesawi kecil sekali dia sangat kecil. Di pagi hari ini Enci mau kasih contoh itu biji sesawi. Nah adik-adik, kalau torang pernah lihat itu biji yang sangat kecil, nah seperti ini cuma dia punya contoh adik-adik. Nah adik-adik, ini cuma dia pe contoh itu biji sesawi sangat kecil toh. Nah adik-adik, beginilah itu biji sesawi, dia sangat kecil. Tetapi adik-adik, walaupun dia kecil, ketika dia berbuah, dia boleh menjadi besar. Nah adik-adik, dia boleh menjadi besar dan boleh menjadi berguna. Begitu pula dengan torang, biar torang masih kecil, kalau torang berbuat baik, pasti torang semua akan berguna. Dan banyak orang sayang kalau torang berbuat baik. Walaupun kecil, ketika torang berbuat baik, biar torang masih anak-anak, kalau torang berbuat baik kepada orang besar, kalau torang lihat ada oma-oma kang, dek opa-opa bajalang, kong torang bantu. Nah sangat berguna itu adik-adik. Ketika torang berbuat baik, maka berkat Tuhan pasti akan menjadi bagian torang pe hidup. Torang boleh menjadi anak-anak yang pintar karena berkat Tuhan. Torang boleh berhasil karena berkat Tuhan. Karena dari kecil torang so berbuat baik. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, biarlah cerita Alkitab di pagi hari ini, perumpamaan tentang biji sesawi, biar torang menjadi seperti biji sesawi. Biar dia hanya kecil, tapi dia boleh bertumbuh besar dan berguna bagi banyak orang. Mar bukan torang mau jadi biji sesawi sama dengan biji. Itu perumpamaan. Jadi adik-adik, biar torang masih kecil, ketika torang berbuat baik, pasti Tuhan akan memberkati torang semua. Amin. Nah adik-adik, di saat ini kita akan menghafal ayat hafalan
Dan ayat hafalan terdapat dalam Matius 13 ayat 32. Dengan bunyi, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Matius 13 ayat 32. Adik-adik, jangan lupa itu ayat hafalan tadi nih, kong kirim di WA guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Jangan lupa dihafal. Teman-teman, kita akan menyaksikan tayangan video ayat hafalan minggu yang lalu. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Matius 21 ayat 43. Terima kasih. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Terima kasih. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Terima kasih. 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Terima kasih. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Terima kasih. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Matius 21 ayat 43. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan kita. Adik-adik, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih karena di pagi hari ini kami sudah beribadah. Kami anak-anak sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biar kiranya Bapa, Engkau memberkati kami sehingga kami boleh belajar menjadi seperti biji sesawi. Walaupun dia kecil, tapi ketika dia bertumbuh dia boleh menjadi besar. Dan biarlah kami anak-anak kecil boleh menjadi anak-anak yang baik dimanapun kami pergi dan berada. Bapa kami di sorga, di pagi yang indah ini, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biar kiranya Bapa Engkau memberkati persembahan itu, agar boleh berguna untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Bapa kami di surga, tak lupa di pagi yang indah ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Biar kiranya Engkau memberkati Tuhan, kekuatan, kesehatan selalu terus Engkau memberikan kepada kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua kami. Tak lupa kami mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 11. Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu, kekuatan kesehatan selalu terus diberikan kepada guru-guru sekolah minggu, agar kami semua Tuhan guru-guru sekolah minggu boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di pagi indah ini pula kami mau berdoa untuk teman-teman pelayan, guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian di ibadah pagi hari ini. Tim perekam, bahkan Bapak Leksi, Kostor yang sudah mengambil bagian untuk pelayanan ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati, kekuatan kesehatan selalu terus diberikan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, mungkin di pagi ini Tuhan ada anak-anak sekolah minggu yang bersyukur karena hari ulang tahun atau ucapan syukur lainnya. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, kekuatan kesehatan kiranya menjadi bagian mereka. Guru-guru sekolah minggu yang bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Dan kalaupun ada anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang dalam keadaan tidak baik Tuhan, terganggu kesehatan, Tuhan Yesus memberkati, menguatkan, menyehatkan mereka Tuhan. Apa yang mereka makan, mereka minum, obat-obat yang mereka minum, biar kiranya itu Tuhan boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan, ibadah di pagi hari ini akan kami akhiri. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjadi pelindung kami, Tuhan Yesus selalu menjaga kami, kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di surga, hanya ini doa kami, dan kasih karunia Tuhan, kekuatan kesehatan berkat Tuhan, biar senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon bersama guru-guru sekolah minggu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat. Unci undang kita semua bangkit berdiri dan kita menerima berkat.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Ya, ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada pertama, teman-teman, guru-guru, dan para orang tua yang sudah beribadah bersama-sama. Kedua, pemimpin ibadah Encik Golda Manese. Ketiga, tim gerak dan lagu, teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kolom 7. Keempat, tim multimedia Jemaat Bukit Hermon. Kelima, Bapak Leksi Mandagi sebagai pemilik TV kabel. Keenam, kostor dan petugas kebersihan. Teman-teman, ada pesan untuk torang semua. Yang pertama, kalau mau keluar, selalu pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, jauhi kerumunan dan jaga jarak. Yang keempat, yang paling penting adalah